Halo Tribuners, kali ini Tribun Style mau ngomongin soal beauty standard. Beauty standard itu apa sih? Itu adalah sebuah standar kecantikan yang akan mengkategorikan apakah kamu cantik atau tidak. Dan itu biasanya nih di Indonesia dan di dunia mempercayai kalau misalnya beauty standard itu harus langsing, kulitnya cerah, muka bebas jerawat, dan rambut lurus misalnya. Dan kita mau ngobrol sama temen dari daerah timur dari NTT namanya Yuliana Sere atau disapanya Yanser. Kita mau ngobrol tentang beauty standard, tentang stereotip-stereotip yang dia dapat sebagai orang timur. Dan selain beauty standard nih, ada juga yang disebut beauty positivity atau juga self acceptance, ya itu. Langsung aja kita sambung ke Yuliana Sere. Halo Kak Yanser, Halo, ya halo Hana. apa kabar Kak? Baik, sehat. Kamu Amin. gimana? Sehat juga Kak. Semoga teman-teman yang lagi nonton juga sehat ya. Iya. Ah, iya bener banget. Oh ya, langsung aja nih Kak, kita mau ngomongin soal beauty standard. Ya, maksudnya kan sekarang Oke. semua orang punya akses untuk mendapatkan kecantikan. Kayak kecantikan tuh bermacam-macam gitu. Nah, terus menurut Kakak tuh beauty standard tuh yang kayak gimana sih? Mungkin bisa dijelaskan? Kalau menurut aku pribadi, eh, beauty standard itu penerimaan diri sih, lebih ke penerimaan diri. Gimana kita bisa menerima diri kita apa adanya. Entah itu kita punya rambut yang keriting, lurus, badan entah itu yang kurus atau yang gemuk. Terus kadang kan kita mengeluh pipi tembem atau pengennya pipi tirus gitu. Kalau menurut aku lebih ke penerimaan diri sih, Hana. Jadi gimana kita bisa bersyukur dengan apa yang kita miliki, itu bisa jadi standar dari kecantikan kamu sendiri, kecantikan kamu. Nah, itu. Kalau menurut aku kayak gitu. Oke, terus untuk sebuah penerimaan diri itu pasti perjalanan yang panjang dan mungkin cukup sulit ya, apalagi semua orang kan beda. Kayak kita semua punya ciri khas masing-masing. Kayak misalnya Kak Yanser punya rambut yang keriting dan kulit sawo matang. Nah, Ya. terus gimana penerimaan Kakak? Apalagi seperti kita tahu lingkungan tuh kayak punya beauty standar yang kalau cantik tuh harus yang begini, 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 begini. Sementara kadang tuh kita ngerasa aku tuh nggak masuk sama kategori itu. Mungkin bisa diceritain kayak pengalaman penerimaan diri yang Kak Yanser udah pernah lalui. Oke. Pengalaman itu sekitar tahun berapa ya? Itu uh, masuk SMP kalau aku nggak salah ingat ya. Itu banyak orang-orang yang bilang, bahkan dari keluargaku sendiri, itu tuh bilang kayak gini, Han, kamu haruslah, kamu harus lurusin rambut kamu harus punya rambut yang lurus, karena itu lebih cantik. Orang-orang lihat pasti bakal cantik kalau kamu punya rambut yang lurus. Nah, karena di saat itu aku masih masih apa ya, masih belum punya pikiran yang luas, belum belum punya pikiran seperti sekarang. Jadi aku ikut. Oh oke, okay, aku lurusin rambut nih. Di situ aku itu berjalan bahkan sampai sampai awal-awal kuliah, sampai awal-awal kuliah tuh. Aku masih berurusan dengan catok lah, dengan pokoknya dengan segala jenis apa namanya treatment untuk rambut gitu kan. Tapi semakin kesini semakin aku uh, bergabung dengan banyak orang, apa uh, banyak masukan yang aku dapat dari teman-teman, dari sahabat. Uh, kalau kita tuh harus menerima diri kita gitu loh, Han. Jadi dari situ aku mulai sadar, oh oke, okay, kayaknya aku nggak butuh pandangan orang tentang tubuh aku.
Jadi aku dari situ aku mulai potong rambut sampai jadi kayak cowok. Itu prosesnya itu menurut aku di situ berat sih, di situ berat. Tapi aku berusaha nggak apa-apa. Yang penting aku mau jadi diriku sendiri. Aku mau balik lagi yang ke dulu punya rambut yang ikal, yang keriting. Bagiku itu nggak masalah. Terus aku apa namanya? Aku potong rambut pendek, jadi pendek kayak cowok. Sampai aku di tahun berapa ya? 2017. Nah itu mulai aku rambut mulai tumbuh sampai seperti sekarang. Jadi eh, menurut aku apa ya, titik balik itu waktu aku potong rambut pendek itu loh, jadi kayak cowok. Aku merasa oke, aku nggak boleh apa dengar kata-kata orang, lebih baik jadi pribadi sendiri, cintai rambut yang keriting nggak masalah, nggak peduli orang mau apa, kayak gitu sih. Itu yang aku rasa, yang aku alami Oke, berarti karena potong pengalamannya. rambut gitu ya awalnya. Nah, sebelum Potong potong rambut. rambut itu ada kejadian apa sih sampai kepikiran kayaknya aku harus potong rambut deh? Apakah melihat seorang public figure yang, wih ternyata keriting tuh bagus juga ya? Atau kenapa sih tiba-tiba kayak kepikiran gitu? Eh, kalau mau bilang jujur, kalau mau jujur, eh, aku ada masalah kalau misalnya sering catok, kepalaku sering sakit. Itu sering sakit, jadi aku rasa kayaknya kayak ini dari catok dan dari apa kan sering-sering masih pakai apa sih dari ya catok lah dengan segala macam di salon-salon itu lahan. Nah itu aku eh, mulai berpikir kalau aku harus berhenti catok. Di situ aku ambil keputusan untuk nggak mau berhubungan dengan catok lagi. Otomatis jadi aku potong rambutku. Dan kalau untuk public figure nggak ada sih Han, nggak ada yang aku pengen aja rambut keriting. Kayaknya aku rasa lebih unik gitu loh kalau punya rambut keriting gitu. Berarti dari diri sendiri ya datangnya awalnya udah Iya, pernah ngerasain beauty is pain. iya betul. Seru banget. Tapi ngomong-ngomong soal rambut keriting, aku malah kepengen ini sih punya rambut keriting dan ini nih BTW rambut aku agak-agak bergelombang. Itu gara-gara aku karena rambutku lurus banget, jadinya aku ke salon buat blow permanen. Jadi emang suka aneh gitu ya. Ada orang yang keriting pengen rambut lurus, sementara orang lurus pengen rambut keriting, and it happen to everyone. Itu apa? Kalau aku rasa kadang ya manusia nggak pernah puas ya dengan apa yang udah Tuhan kasih. Tuhan udah kasih rambut keritingnya dilurusin atau misalnya udah kasih badan yang segini, udah hidung yang kayak gini, pipi, pengennya lebih di apa ya, dikasih tirus gitu. Jadi biar dapat pengakuan gitu loh dari lingkungan kalau oh cantik itu harus kayak begini. Tapi sebenarnya itu kalau menurutku pribadi eh, aku nggak terlalu pikir sih kalau kayak gitu ya. Jadi apa adanya aja. So what you think about apa pendapat kakak tentang plastic surgery, kayak operasi plastik atau yang lain-lain itu kan kayaknya sekarang banyak ya ngomong-ngomong soal penerimaan diri nih. Kalau menurutku itu tergantung. Kalau aku pribadi aku nggak setuju plastic surgery itu aku nggak setuju untuk merubah bentuk yang udah ada di tubuh kita. Untuk merubah aku nggak setuju. Aku setuju kalau untuk merawat ya itu bukan plastic surgery. Aku pengennya merawat lebih, misalnya rambut keriting dirawat untuk lebih keriting lagi atau kayak Biar nggak kering, badan yang udah biar nggak kering. badan yang udah iya biar nggak kering betul. Tapi kadang ada yang berpikir, ada banyak orang bilang nggak apa-apa plastik surgery asal jangan kebanyakan. Misalnya mau filler bibir nih, kadang mereka pikir nggak apa-apa, apa namanya, nggak apa-apa filler bibir, tapi jangan kebanyakan. Tapi kalau aku pikir how much is too much. Bener Kadang banget. mereka pikir itu menurut mereka itu apa ya, nggak banyak gitu. Tapi setiap orang punya pandangan berbeda ya, banyaknya aku sama banyaknya dia tuh beda gitu loh. Nah jadi aku pikir ya itu balik lagi ke mereka sih, kalau mereka mau merubah itu ya silahkan.
Tapi kalau aku nggak setuju. Oke. Dan aku jadi inget nih, tadi di awal-awal kan Kak Yanser bilang kan pernah didapat kritikan atau masukan dari orang-orang terdekat tentang penampilan. Iya, Tapi emang bener banget sih itu, aku setuju. Kayak malah justru orang terdekat kita yang nge-shaming kita. iya, iya. Ya, kecuali kita public figure atau orang yang cukup dikenal, pasti itu kayak ada netizen tak dikenal komentar tentang kita. Cuman kalau misalnya kita orang biasa nih, biasanya orang-orang yang ngasih masukan yang justru membuat kita down, itu ya orang-orang terdekat kita sih. Oh, itu yang tadi yang pengalamanku beberapa tahun silam, kalau di keluargaku sendiri yang bilang kalau punya rambut yang lurus itu lebih cantik. Mereka pakai bahasa Kupang ya, jadi bilang kayak gini, kakak, kamu tuh harus punya rambut yang lurus biar kamu tuh semakin cantik. Ya, di saat itu waktu aku masih belum mengerti, oke, aku ikut karena mungkin mereka mau aku terlihat lebih terlihat lebih cantik, terlihat lebih menarik begitu. Jadi aku ikut saat itu. Kayak gitu sih, Han. Oke, ya nggak menyalahkan juga sih. Pasti kalau misalnya kita dibilangin sama orang terdekat, kita juga jadi kepikiran kan kayak, iya juga ya kenapa aku nggak cobain itu gitu. Toh ini juga sepertinya untuk kebaikanku sendiri. Cuman kadang ya kita nggak sadar kalau cantik itu malah menyakiti diri kita sendiri, kayak kasusnya kayak Yanser yang kayak kebanyakan nyatek malah jadi pusing, rambut rontok, rambut kering. Iya, betul-betul. Itu berat sih waktu awal-awal catok itu. Rambut rontok, iya itu betul, Hana. Rambut rontok dan patah-patah karena kering. Terus mau kita teman-teman mau tahu dong Kak, stereotip apa sih yang sering ditempelkan kepada teman-teman yang berasal dari timur, selain rambut keriting dan juga kulit yang lebih gelap daripada teman-teman lain. Mungkin ada stereotip yang Kak Yanser sering dapatkan gitu? Kalau yang aku sering dapatkan dulu itu biasanya kalau aku cerita ya. Jadi aku pas ketemu orang yang aku belum kenal, aku nggak kenal. Terus mereka tanya, dari mana? Terus aku bilang, oh aku dari Kupang, NTT. Oh, jawabannya mereka tuh, oh kelihatan. Terus aku tanya, itu aku rasa gimana ya, saat itu aku rasa oke. Terus aku tanya, kelihatan apanya Kak? Terus mereka bilang, rambutnya. Nah itu yang aku dapat, rambut. Banyak orang yang punya pandangan orang timur itu punya rambut yang keriting. Itu benar. Itu benar. Terus kadang mereka juga kaget, Han, kalau misalnya mereka dapat atau mereka lihat orang dari timur yang punya rambut lurus. Itu kayak sesuatu yang baru bagi mereka. Kayak mereka nggak percaya, oh kamu beneran dari timur. Ada temanku pengalaman itu kan, dia cerita gitu. Terus temanku bilang, iya aku dari timur. Terus kadang orang-orang tuh tidak percaya gitu. Tidak percaya kalau bilang, beneran gak sih kamu dari timur? Ya iya, emang terus aku pikir, memangnya dari timur itu cuman punya rambut yang keriting kan? Enggak. Banyak daerah, banyak suku itu punya jenis-jenis rambut yang berbeda juga, bukan hanya keriting saja. Nah, terus rambut, ya kulit, ya, dan muka, wajah. Banyak orang yang punya pandangan orang timur itu wajahnya sangar, suaranya keras, suaranya lantang. Padahal suaranya kita tuh sebenarnya biasaan. Maksudnya ini nadanya kita tuh nggak marah sama sekali. Kita kadang orang pikir, ih kamu marah sama aku. Enggak, aku nggak marah sama kamu. Sih ini nadanya kita, cara umumnya kita tuh kayak begini, intonasinya kayak begini. Mungkin ya itu sih yang aku dapatkan, aku alami kadang dari cerita teman-teman juga, rambut, kulit, suara, wajah sangar. Aduh itu aku merasa apa ya? Kalau untuk wajah tuh kayaknya maksudnya kalau nada suara atau intonasi mungkin kita bisa
adaptasi ya dengan lingkungan, kita bisa ubah lah nada kita sesuai dengan lingkungan kita. Tapi kalau untuk stereotip untuk wajah, kadang aku rasa itu, aku kalau misalnya mereka banyak yang bilang orang punya wajah yang sangar-sangar, yang keras gitu loh. Tapi emang ya mau gimana, itu pandangan dari orang sih. Kita nggak bisa larang juga kan orang punya pikiran pandangan seperti itu. Ya itu balik lagi ke mereka. Kayak gitu sih, Han. Oke, tapi menurutku nih orang Timur tuh memegang teguh logatnya ya. Kayak teman-temanku teman-temanku banyak tuh yang Timur, teman-teman kuliah termasuk Kak Yancer juga. Nah, setelah sekian lama mereka merantau, logatnya tuh masih kental. Keren sih. Jadi kayak emang ya defaultnya seperti itu gitu. Ya kalau aku sebenarnya susah sih omong enggak gitu loh. Saya ya. Itu butuh waktu banget, Hana. Masih mencoba untuk beradaptasi dengan bahasa-bahasa aku, enggak, kamu. Itu menantang sih buat tantangan itu. Tapi nggak apa sih, aku malah mengagumi ya, aku pribadi kayak, wah keren nih teman-teman dari Timur tuh, meskipun sejauh apapun mereka pergi, itu tuh tetap lidahnya tuh tetap lidah bahasa ibunya mereka gitu loh. Sementara aku orang Jawa, tapi tuh kayak kurang Jawa gitu loh teman-temanku bilangnya. So menurutku tuh a good thing sih buat teman-teman. Cuman betul. Tapi kadang aku berpikir kalau aku kadang merasa aku harus beradaptasi nih sama teman-teman misalnya di kampus yang kebanyakan dari Pulau Jawa. Aku harus kalau kayak misalnya ada peribahasa apa sih aku lupa, kalau masuk kandang kambing kita juga harus jadi kambing Oh gitu iya, loh. Beradaptasi gitu. oh Nah iya itu yang betul. aku pikir. Aku kayak nggak tahu ya, lidah ini kadang pengen kamu, pengen kau gitu-gitu loh. Tapi aku mencoba sampai sekarang, aku masih terus coba. Oke, emang selalu belajar sih. Nah bener banget kayak Iya. lihat bahasa, ya pokoknya yang bisa diadaptasi itu bisa diubah. Tapi kalau misalnya udah masalah muka, itu tuh ya gimana caranya? Terus Iya. Kak, aku mau tanya nih soal kontes-kontes kecantikan kayak misalnya beauty pageant atau putri ini, putri itu. Menurut Kak Yanser tuh gimana tuh? Apakah itu kan ada persaingan ya di dalam situ kayak membanding-bandingkan perempuan gitulah ya istilahnya teman-teman feminis. Kan banyak tuh yang menentang. Iya. Nah, tapi di sisi lain nih, sekarang kan pemenang beauty pageant itu udah banyak teman-teman yang berkulit hitam, terus yang rambutnya keriting. Kayak sekarang tuh udah lumayan banyak lah ya daripada yang sebelum-sebelumnya tuh yang menang pasti teman-teman kulit putih dengan default yang itu aja. Nah, menurut Kak Yansar, apakah ini sebuah marketing atau ya emang menjawab zaman karena emang mereka tuh sadar sekarang adalah zamannya beauty in diversity. What do you think, Kak? Oke. Bagus nih. Ini topik bagus, aku suka. Kalau menurutku sebenarnya kecantikan itu sesuatu yang menarik, yang kita suka dan bisa menginspirasi. Itu yang penting sih. Jadi sebenarnya kecantikan tuh kontes kecantikan yang mereka lihat, iya memang di luar dari bentuk tubuh itu, kalau kita lihat lebih dalam lagi sebenarnya lebih ke personality gimana mereka bisa membawa diri mereka, bisa menginspirasi orang-orang dengan apa yang udah mereka lakukan. Misalnya misalnya bangun sekolah kayak gitu. Itu sih yang aku lihat dari kontes kecantikan. Jadi bukan hanya soal fisik. Ya, memang fisik juga di situ juga dinilai. Tapi yang lebih penting
ke personalitinya dan wawasannya, apa yang udah dia bikin, yang udah dia lakuin untuk mengubah dunia yang menjadi lebih baik. Oke, terus yang pertanyaan kedua tadi Kak, yang menurut Kakak kan sekarang udah banyak teman-teman yang di luar dulunya ada di luar standar kecantikan, yang cantik tuh harus putih, yang harus rambutnya lurus, terus sekarang masuk ke jadi juara gitu. Apakah itu sebuah teknik marketing atau emang mereka benar-benar sadar? Ya memang sekarang beauty itu diversity, banyak bentuknya. Kalau menurutku itu memang mereka memang sadar, bukan soal marketing sih. Kalau menurutku memang sekarang sudah banyak orang yang semakin sadar kalau cantik itu bukan hanya soal fisik, lebih ke ya yang tadi aku bilang lebih ke apa namanya, ke gimana kamu Inspiring-nya ya. bisa, iya, gimana kamu bisa bawa diri kamu, bisa bisa apa sih, menginspirasi, iya betul, menginspirasi orang-orang sekitar itu sih, bukan lebih, kalau aku lihat untuk soal marketing itu mungkin bukan poin utama sih, tapi sekarang aku lihat udah banyak orang yang punya pikiran eh, terbuka soal kecantikan itu sendiri. Oh, terus satu lagi nih Kak. Ya, betul. Ada nggak Oke. sih lagu yang Kakak dengerin kalau misalnya lagi down, kalau misalnya lagi feeling ugly, lagi ngerasa, ih aku kok jelek banget, ada nggak sih lagu yang tiba-tiba, aku jadi cantik nih, aku ngerasa cantik aku dengerin lagu ini, ada nggak? Apa ya? Lagu, wah susah nih. Ya kali aja teman-teman yang Mungkin lagi lagunya. nonton ngerasa, mungkin teman-teman yang lagi nonton nih sempet atau pernah merasa jelek, terus aduh gimana ya kok hidupku gini-gini amat, aku kumal, mungkin butuh butuh inspirasi dari lagu-lagu gitu. Kak Yanser punya saran nggak tuh? Lagu apa? Lagu untuk lebih mencintai diri sendiri. Ya, kalau aku suka lagunya ini, Hana, Bruno Mars, Mm-mm. Just the Way You Are. Mungkin itu soal cinta-cinta juga sih, ya sih. Cuman aku pikir Just the Way You Are, kamu udah cantik dengan apa yang ada di kamu sekarang, apa yang kamu miliki sekarang gitu loh. Nggak usah pedulin kata orang, nggak usah dengar kata orang, kamu lebih harus bersyukur. Kamu punya rambut kayak gini, badan kayak gini, yang intinya sehat. Iya nggak sih? Bener banget, iya Kamu harus bener sehat. banget. Sehat dan bahagia. Sehat dan bahagia, betul. Bener Intinya bener. sehat. Iya sih sekarang Hmm, dua hal itu ya yang paling penting. Kalau misalnya kita terlalu dengerin orang, iya, selain sakit di fisik juga sakit di mental. pikiran. Iya, mental. Ganggu di mental juga sih, betul. Kayak Itu lebih, insecure. apa, iya, iya, feeling insecure, betul. Kalau udah banyak pikiran-pikiran negatif yang masuk di kepala, udah banyak pikiran, itu pernah nggak sih kamu rasa kalau misalnya banyak masukan dari teman-teman soal misalnya tubuh, misalnya iya wajah, anggap aja let's say jerawat ya, kamu kok jerawatan, itu kadang kayak gitu-gitu tuh bisa bikin kita down, bisa bikin kita pikiran yang ujung-ujungnya nanti sakit, demam, panas, tapi itu memang betul, itu kejadian, Bener-bener. itu kejadian, aduh. Pernah punya pengalaman nggak tentang jerawat itu? Pernah ada, pernah Gimana itu gimana? pernah kuliah, waktu kuliah dulu memang saya punya masalah jerawat karena pakai salah satu skincare. Nah, skincare itu udah pakai emang awal-awalnya mulus, bersih, tapi ketika aku berhenti, jerawatnya mulai keluar tuh. Jerawatnya mulai keluar, udah beruntusan, banyak banget. Jadi kemana-mana aku harus pakai masker. Kadang aku lihat pandangannya orang, tatapannya orang tuh kayak berbeda gitu loh. Dari pandangan aja aku apa udah pikiranku udah aduh, aku kelihatan buruk banget ya kalau mukaku memang itu kayak nggak ada spot yang Bebas jerawat. yang nggak yang free gitu loh, semuanya Mm-mm. ada jerawat dari pandangan orang, kadang komentar-komentar orang juga bilang kenapa kamu mereka tanya sih, cuman kadang eh, dari pertanyaan muncul pernyataan yang bisa bikin aku down.
Jadi itu bisa mental health-nya kita tuh terganggu, serius itu. Itu kejadian. Oke, terima kasih waktunya Kak Yanser. Terus ada pesan nggak sih? Ini klise banget nih, pesan buat teman-teman how to love and appreciate dan accept themselves. Aku pesan untuk teman-teman di luar sana yang masih merasa kurang dengan dirinya, masih merasa belum cukup. Satu pesan, embrace your beauty. Kamu punya badan yang kayak gini, cintai. Kamu punya lengan yang gede, cintai itu. Syukur kamu masih punya lengan, kamu masih punya tangan untuk bergerak, untuk melakukan sesuatu. Selalu bersyukur dengan hal-hal yang kamu miliki. Karena kita lihat di luar sana, banyak orang yang ya masih nggak ada yang punya tangan, nggak ada yang punya kaki. Tapi kita harus selalu bersyukur karena kita sudah diberikan sama Tuhan itu. Jadi, yes, embrace your beauty. Mantap, terima kasih Kak Yanser. Syukur ya. Terima kasih juga Hana waktunya. Terima kasih kepercayaannya ke saya menjadi narasumber. Mantap. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya Kak Yanser. Siapa tahu bisa Terima ngobrol-ngobrol kasih. lagi. Oke, sampai jumpa. Iya. Sampai ketemu lagi. Nah, Tribuners, itu tadi obrolan sama Kak Yuliana Sere alias Kak Yanser. Ada banyak banget yang kita dapetin, terutama tentang penerimaan pada diri sendiri. Karena ya dari obrolan tadi, dan mungkin kalian jadi ingat pengalaman kalian sendiri. Udah berusaha cantik, tapi sakit malahan. Kayak rambut malah jadi rontok, atau mungkin timbul penyakit berbahaya karena terlalu sering diet. Itu banyak banget ceritanya. Dan ya, perjalanan menerima diri sendiri memang sulit, tapi banyak kok yang udah bisa ngelakuin. Well, selamat menerima diri sendiri, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.